Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan melakukan uji karbohidrat untuk memenuhi final lab mata kuliah biokimia oleh dosen pengampu Ibu Arafa Nurfadila, SSI, MKes. Sebelum kami melakukan uji karbohidrat, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri atas nama Dr. Venus Aldi dari Prodi S1 Bioinformatika. Di samping kanan saya, Cecilia Dimelino dari S1 Biomedis. Dan di samping kanannya ada Muji Kumawentina dari Prodi S1 Biomedis. Terus di samping kiri saya ada Tiara Lista Putri dari Prodi S1 Biomedis. Dan di sampingnya ada Yudianti Bunga dari Prodi S1 Bioinformatika. Yang pertama, uji Benedict. Uji Benedict adalah metode yang digunakan untuk menguji keberadaan gula reduksi dalam suatu larutan. Adapun larutan-larutan yang digunakan yaitu yang pertama, larutan Benedict, yang kedua, larutan glukosa, yang ketiga, larutan fruktosa, yang keempat, larutan sukrosa, dan yang terakhir larutan kanji. Hasil dari tabung pertama yang berisi glukosa berubah warna dari biru menjadi warna hijau, yang artinya glukosa positif adanya gula reduksi, dan berdasarkan teori mengandung gula reduksi sebanyak 0,6 sampai 1,0%. Lalu hasil dari tabung kedua yang berisi fruktosa berubah warna dari warna biru menjadi warna orange, yang artinya fruktosa positif mengandung adanya gula reduksi, dan berdasarkan teori fruktosa mengandung gula reduksi sebanyak 2,6 sampai 3,5%. Lalu hasil dari tabung ketiga yang berisi sukrosa berubah warna dari warna biru menjadi warna biru kemudahan, yang berarti sukrosa positif adanya gula reduksi, dan sukrosa mengandung gula reduksi sebanyak 0 sampai 0,5%. Hasil dari tabung terakhir yang berisi larutan kanji tidak mengalami perubahan apapun, yang artinya larutan kanji negatif menunjukkan adanya gula reduksi atau 0%. Uji yang kedua yaitu uji Molis. Uji Molis adalah metode yang digunakan untuk menguji keberadaan karbohidrat dalam suatu sampel. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu yang pertama reagen Molis, kemudian yang kedua larutan glukosa 0,1 molar, kemudian yang ketiga larutan fruktosa 0,1 molar, yang kemudian yang keempat
larutan sukrosa 0,1 molar, kemudian yang kelima larutan kanji 0,1 molar. Hasil dari tabung pertama yang berisi glukosa, terdapat cincin berwarna ungu di antara dua lapisan, yang artinya glukosa positif mengandung karbohidrat. Hasil dari tabung kedua yang berisi fruktosa, terdapat cincin berwarna ungu di antara dua lapisan, yang artinya fruktosa positif mengandung karbohidrat. Hasil dari tabung ketiga yang berisi sukrosa, terdapat cincin berwarna ungu di antara kedua lapisan, yang artinya sukrosa positif mengandung karbohidrat. Hasil dari tabung keempat yang berisi larutan kanji, juga terdapat cincin berwarna ungu di antara kedua lapisan, yang artinya larutan kanji positif mengandung karbohidrat. Yang terakhir yaitu uji iodin. Nah, uji iodin ini merupakan metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya karbohidrat dalam suatu sampel. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu yang pertama larutan iodin, terus yang kedua amilum, yang ketiga larutan sukrosa, dan yang keempat larutan susu. Hasil dari uji iodin pada tabung pertama yang berisi amilum, tabung kedua yang berisi sukrosa, dan tabung ketiga yang berisi susu tidak terjadi perubahan apapun. Berdasarkan teori, seharusnya pada tabung yang berisi amilum dan yang berisi susu berubah warna menjadi warna antara ungu atau warna biru. Namun karena kualitas dari iodin yang kurang baik, makanya dari tabung pertama sampai tabung ketiga tidak terjadi perubahan apapun.